Fakta baru terungkap, kenapa Ibas dan Fahri kebal hukum ya? Memanggil orang jadi saksi itu kewenangan KPK, ya kita serahkan pada KPK. Tetapi selalu ada alternatif. Alternatif pertama, bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Nggak akan berani. Ini orang sinterklas, kebal hukum, nggak akan berani. Walaupun saya bilang sudah jelas buktinya dari sebelum proyek itu ditender sudah dimarkup 2,5 triliun. Jadi semua elit Partai Demokrat waktu itu runtuh gara-gara kasus Hambalang. Cuma ada satu orang sakti yang tidak masuk penjara sampai sekarang dan masih aman, yaitu adalah Sekjen Partai Demokrat. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan orang sakti? Ibas. Karena logika aja deh. Dari ketua umum, bendahara, wakil sekjen, masuk semua karena kasus korupsi. Masa iya sekjennya nggak masuk gitu? Kan nggak masuk akal gitu. Masa iya sekjennya nggak masuk sih gitu, ketika semuanya masuk gitu. Sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang dengan keterangan pers yang disampaikan oleh SBY. Dia bilang jangan sampai Ahok dinilai kebal hukum. Bayangkan, do not touch Ahok, tambah SBY. Mengapa saya terngiang? Sebab setelah dipikir-pikir, kok sepertinya SBY memposisikan Ahok jadi mirip Ibas ya. Saya mulai berpikir bahwa SBY pernah mengatakan do not touch Ibas saat dirinya masih jadi presiden. Mengapa begitu? Ya, Ibas ini kan merupakan salah satu nama yang paling sering disebut terlibat dalam lingkaran kasus korupsi Demokrat. Berkali-kali Nazarudin menyebut sekjen Demokrat itu yaitu Ibas terlibat. Sementara Enggi juga menyebut keterlibatan Ibas. Kalau Pak Nazar bilang itu perintah Ketua Umum Anas Urbaningrum dan izin dari Pangeran. Kalau Pangeran saya mengetahui ya dari Pak Nazar. Pangeran itu Ibas, kata Enggi. Tidak hanya itu saja, Julianis juga menyebut Ibas telah menerima uang sebesar 200.000 US dollar untuk kepentingan Kongres Partai Demokrat. Selain itu, Anas Urbaningrum juga sempat meminta SBY dan Ibas untuk bersaksi dalam persidangan, namun setelah KPK kirimkan surat undangan, SBY dan Ibas mangkir dari panggilan tanpa alasan yang jelas. Jadi sekarang kalau SBY mengingatkan soal jangan ada yang kebal hukum, mungkin maksudnya kecuali dirinya dan Ibas. Sama seperti slogan Demokrat, katakan tidak pada korupsi, padahal menjadi satu-satunya partai yang hampir semua pengurus intinya korupsi. Sepanjang sejarah Indonesia, ya cuma Demokrat yang bisa begitu. Julianis, Anas, Nazarudin, dan Enggi sudah menyebut Ibas juga terlibat dalam kesaksian persidangan dan juga BAP masing-masing. Ibas bahkan juga pernah dipanggil KPK, namun tidak pernah hadir. Dengan semua fakta sejarah ini, apakah ada kesimpulan yang lebih sempurna selain Ibas kebal hukum? Anda yang lagi dengerin saya, tolong bantu saya mengerti. Bantu rakyat Indonesia untuk mengerti. Selain Ibas, ada juga satu orang yang bukan siapa-siapa, namun cukup kebal hukum di Indonesia. Dia adalah Fahri Hamzah, pimpinan DPR. Fahri sebelumnya sudah dipecat dari PKS, tapi sampai sekarang masih bertahan sebagai pimpinan DPR. Padahal hukum kita tidak menganut DPR independen, semua merupakan perwakilan partai. Fahri dan Ibas memiliki kesamaan dalam hal kebal hukum. Ibas menjadi satu-satunya pengurus inti Demokrat yang gak masuk penjara, padahal ketua umumnya, bendahara sampai wakil sekjennya sudah terjerat semuanya. Sementara Fahri merupakan satu-satunya DPR yang tidak punya partai dan MKD tidak berani menggelar sidang. Padahal dulu Setia Novanto yang merupakan pimpinan DPR saat terkena kasus papa minta saham disidang dan berhasil membuatnya mundur dari pimpinan. Ya, sekarang cuma jadi anggota DPR. Kenapa Fahri dan Ibas kebal hukum? Sampai di sini saya yakin akan banyak yang bertanya seperti itu. Nah, karenanya penting rasanya saya jelaskan menggunakan logika sederhana ala pakar mantan. Ibas dulu deh, karena dia kan anaknya Pak SBY. Dan dulu pernah jadi presiden 10 tahun. Saat kasus Anas, Julianis, Enggi sampai Nazarudin sedang hot topic. SBY juga masih jadi presiden waktu itu. Dan suka nggak suka, Ibas punya full backup dan cukup beralasan. Kalau kemudian tidak tersentuh hukum, bahkan tidak tersentuh media.
Nggak ada tuh satupun media yang membesar-besarkan mangkirnya Ibas dari panggilan KPK. Soal namanya disebut pun hanya sekilas saja, nggak pernah ditanggapi oleh pengamat. Nggak pernah juga SBY didemo agar jangan melindungi Ibas. Sementara KPK kok juga mendadak tumpul jika sudah menyangkut nama Ibas. Nggak berani memproses atau bahkan berkomentar. Kalau Ibas nggak mau hadir ke persidangan, ya siapa yang bisa maksa? Belakangan diketahui bahwa Ketua KPK Abraham Samad ternyata merupakan orangnya SBY. Setidaknya itu kesimpulan Megawati saat mempertimbangkan Abraham Samad untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Jadi menurut informan saya tuh, anak-anak Megawati sudah setuju dengan Samad karena jika dipasangkan dengan Jokowi akan menjadi pasangan anak-anak muda melawan Prabowo Hatta yang cukup saku, ya, yang artinya tua. Tapi menjelang akhir penetapan, Megawati mendadak membatalkan Samad. Insting politiknya menyebut ada indikasi bahwa Samad juga merupakan orangnya SBY. Sehingga dipilihlah JK. Kenapa JK? Bukankah JK malah pernah jadi wakilnya SBY? Memang, JK pernah wapresnya SBY, tapi JK kemudian berpisah dan maju sebagai capres melawan SBY. Kesimpulannya, JK sudah bersih dan memisahkan diri dari jeratan SBY kala itu. Insting politik Mega pun kemudian terkonfirmasi saat Budi Gunawan mendadak dijadikan tersangka oleh Abraham Samad saat Presiden sudah membuat rekomendasi calon Kapolri. Dan terbukti pada akhirnya Budi Gunawan dinyatakan tidak bersalah. Menurut persepsi kalangan PDIP, Abraham Samad melakukan itu karena dirinya sakit hati setelah gagal dijadikan Wapres Jokowi. Dia memang terbukti penetapan tersangka pada Budi Gunawan tidak punya alasan dan bukti yang cukup. Jadi sampai di sini menjadi masuk akal. Kenapa Ibas nggak kunjung dipanggil, ataupun kalau dipanggil dia nggak akan datang dan KPK nggak akan berani berkomentar apa-apa. Mungkin karena waktu itu ketuanya si Abraham Samad ini memang orangnya SBY. Kompensasi dari tindak ditangkapnya Ibas dalam penangkapan terhadap banyak kader Demokrat, sehingga opini publik yang terbentuk adalah benar bahwa Ibas tidak terlibat dan tidak cukup bukti. Sebab jika terlibat dan cukup bukti pasti sudah diproses. Lihat saja, Menteri Demokrat dan pengurusnya semua masuk penjara. Ya, sekarang meskipun KPK sudah ganti pengurus, namun kasus-kasus korupsi Demokrat sudah mulai terlupakan. Seperti banyak kesalahan mantan-mantan, tapi yang menurut saya paling logis adalah ancaman nyata terhadap siapapun ketua KPK. Sebab satu-satunya ketua KPK yang berani mengusik keluarga SBY hanyalah Antasari. Dan beliau berhasil juga dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang tidak main-main, yaitu pembunuhan berencana. Jadi sekarang seolah terkesan biarlah Ibas bebas. Yang penting kalau kasus lain diproses dan ketuanya tidak masuk penjara lagi karena tuduhan yang tidak jelas seperti yang dialami oleh Antasari. Ya, ahli spiritual yang menjadi tersangka kasus Undang-Undang ITE, Elizabeth Susanti, kembali membuat pengakuan yang mengejutkan terkait kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet yang menyeret sejumlah petinggi Partai Demokrat. Ketika itu, salah satu pentolan dari Partai Demokrat yang ikut dijebloskan ke dalam penjara adalah Anas Urbaningrum. Dan menurut Elizabeth, Anas sebenarnya tidak tahu apa-apa dalam kasus mega korupsi tersebut. Dia mengetahui semua skenario yang disusun di belakang layar untuk mengkambing hitamkan Anas. Elizabeth mengatakan Anas hanya jadi tumbal dari pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu juga nyanyian Nazarudin dalam kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang menyebut-nyebut Mas Anas terlibat, padahal tidak. Di sini saya tegaskan bahwa Mas Anas Urbaningrum tidak bersalah pada kasus hukum yang dijalankan saat ini. Mas Anas hanya korban kriminalisasi Pak SBY dan Bu Ani. Kata Elizabeth dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube Opa Achim yang saya kutip dari populis.id. Dalam video berjudul Kriminalisasi Anas Urbaningrum terkuak itulah, Elizabeth mengatakan sebenarnya Ketua KPK saat itu Abraham Samad sebetulnya sudah menolak permintaan agar menjadikan Anas sebagai tersangka. Namun dengan berbagai intrik, Anas akhirnya sukses ditersangkakan dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan yang sebenarnya dirinya saja tidak mengetahui secara jelas. Di awal pengakuan Nazarudin, Abraham Samad selaku Ketua KPK pada waktu itu, saya diminta Pak SBY menunggu di sebuah kamar, Suite Room Hotel Grand Hyatt Jakarta. Itu sebenarnya sudah menolak pesanan Pak SBY agar menjadikan Mas Anas sebagai tersangka, ujarnya. Elizabeth juga menegaskan pernyataan ini bukan sekedar klaim belaka. Dia mengaku punya bukti kuat terkait hal ini yang juga siap dibeberkan ke publik jika diperlukan.
Lebih lanjut, Elizabeth pada kesempatan itu juga meminta maaf kepada Anas sebab dirinya juga terlibat dalam sebuah pembuatan skenario untuk menjebloskan yang bersangkutan ke penjara.